Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di channel Ibu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu bentuk aljabar, nah perhatikan cerita berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Eri dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di toko grosir. Kata Pak Eri, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Kata Pak Thohir, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Eri beli apa saja? Pak Eri, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Dalam percakapan tersebut, terlihat dua orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Jadi, Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Eri langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, jadi di sini untuk 2 kardus buku kita tidak tahu berapa jumlah buku dalam 2 kardus tersebut. Nah, karena kita tidak tahu, kita simbolkan dia dengan huruf abjad. Di sini kita pakai huruf X. Maka dari itu kita tulis dengan 2X tambah 3. Dan untuk Pak Erik tinggal kita buat aja angka 5. Jadi, bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Catat ya, belum diketahui. Nah, seperti yang tadi contohnya, yaitu 2X tambah 3. Ini adalah salah satu contoh bentuk aljabar. Yang mana nilai X ini belum kita ketahui. Kenapa belum diketahui? Karena kita tidak tahu berapa banyak buku yang ada di dalam kardus. Sehingga kita lambangkan dengan huruf, yaitu huruf X. Nah, huruf X ini dalam bentuk aljabar dinamakan dengan variabel. Nah, selanjutnya angka yang berada di depan variabel, di depan X ini adalah angka 2, ini namanya adalah koefisien. Selanjutnya di sebelahnya ada positif 3, itu namanya adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memuat variabel, tidak ada huruf di sana. Nah, ada lagi istilah yang namanya adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya yang tadi yaitu 2X tambah 3. Yang mana suku pertama adalah 2X, suku kedua adalah 3. Contoh lainnya, tentukan suku-suku dari bentuk aljabar berikut dan tentukan yang mana variabel, koefisien, dan konstanta. 9A kuadrat ditambah 3AB dikurang 7B kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB tambah 2B kuadrat ditambah 7. Nah, untuk suku yang pertama itu adalah positif 9A kuadrat, suku kedua positif 3AB, suku ketiga negatif 7B kuadrat, suku keempat negatif 12A kuadrat, suku kelima positif 6AB, suku keenam positif 2B kuadrat, dan suku terakhir adalah positif 7. Nah, untuk variabel yaitu huruf yang tidak diketahui nilainya, yang pertama adalah A kuadrat, lalu AB, lalu B kuadrat, lalu A kuadrat, lalu AB, lalu B kuadrat. Nah, untuk koefisien adalah nilai atau angka yang berada di depan variabel. Berarti A kuadrat di depannya angka 9, AB di depannya adalah positif 3, B kuadrat di depannya negatif 7, lalu negatif 12, positif 6, dan positif 2. Dan konstantanya adalah suku terakhir yaitu positif 7. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita pelajari yaitu tentang suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Nah, untuk contohnya Ibu ambil contoh yang tadi. Untuk menentukan suku yang sejenis, lihat dulu mana variabelnya yang sama. Pertama 9A kuadrat, variabelnya adalah A kuadrat. Mana yang A kuadrat juga? Yaitu negatif 12A kuadrat. Terus ada positif 3AB, variabelnya adalah AB. Mana yang AB juga? Yaitu positif 6AB. Terus ada negatif 7B kuadrat, variabelnya adalah B kuadrat. Mana yang B kuadrat juga? Yaitu positif 2B kuadrat. Terakhir adalah angka 7. Tidak ada suku sejenis dengan dia hanya sendiri saja. Dan dia disebut dengan konstanta. Nah, setelah anak-anak Ibu paham mana suku-suku yang sejenis, langkah selanjutnya adalah kita susun bentuk aljabar itu berdasarkan abjad. Nah, langkah pertama adalah kita cari abjad yang paling pertama. Setelah itu, pangkat yang paling besar. Yang pertama yaitu abjadnya itu huruf A. Nah, di sini huruf A ada 2, ada A kuadrat, ada juga AB. Nah, di sini kita lihat pangkat yang paling tinggi di sini adalah A kuadrat, berarti dia duluan yang pertama.
Jadi susunannya yang pertama adalah 9A kuadrat, yang mana sejenis dengan dia adalah negatif 12A kuadrat. Setelah itu kita lihat A, setelah A kuadrat ada lagi nggak? A lagi ada ya, variabelnya AB. Nah di sini A-nya pangkat 1, kita pakai dia ya. Berarti positif 3AB, yang sejenis dengan 3AB, positif 6AB. Lalu kita lihat lagi, ada A lagi tidak ada kan? Berarti yang selanjutnya, abjad selanjutnya setelah A adalah B. Nah, di sini B-nya B kuadrat. Nah, berarti susunan selanjutnya adalah negatif 7B kuadrat, lalu positif 2B kuadrat. Dan terakhir konstanta yaitu positif 7. Nah, setelah bentuk aljabar berikut sudah tersusun sesuai abjad dan sudah dekat dengan suku yang sejenis, maka bisa kita sederhanakan. Yang pertama, 9A kuadrat dikurang dengan 12A kuadrat. Caranya adalah 9 dikurang dengan 12. Hasilnya adalah negatif 3A kuadrat. Terus, positif 3AB ditambah 6AB. Berarti 3 ditambah dengan 6. Jawabannya adalah 9AB. Lalu negatif 7B kuadrat ditambah dengan 2B kuadrat. Negatif 7 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah negatif 5B kuadrat. Terakhir adalah positif 7. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, jika sudah paham, jawab soal dari Ibu ya. 7x kuadrat dikurang 9x ditambah 8xy dikurang 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 5. Nah, tentukan suku-suku sejenis, lalu urutkan bentuk aljabar tersebut. Setelah itu sederhanakan. Nah, tulis hasil akhirnya ya di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. See you.